Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai estimasi proporsi dalam satu populasi. Sebelumnya, apa itu proporsi? Jadi proporsi adalah bagian atau persentase atas suatu kejadian khusus, dalam hal ini kejadian sukses dari keseluruhan data yang ada. Estimasi proporsi yang dibutuhkan dalam mengestimasi suatu proporsi itu ada dua asumsi yang dibutuhkan. Yang pertama, sampelnya harus berupa sampel acak, dan sampel itu dianggap sebagai satu percobaan binomial. Sekarang kita langsung menuju ke estimasi titik untuk proporsi. Estimasi titik untuk proporsi adalah suatu nilai yang digunakan untuk mendekati suatu proporsi. Jadi, nilai yang digunakan adalah proporsi sampel untuk mendekati suatu proporsi, yaitu proporsi populasi. Ini simbol-simbolnya. Kalau P saja, itu artinya proporsi sukses dari populasi. Kalau P topi, itu adalah proporsi sukses dari sampel. Rumusnya adalah P topi sama dengan X per N, di mana X adalah banyaknya kejadian sukses dalam sampel dan N adalah banyaknya sampel. Sedangkan Q topi adalah proporsi gagal dari sampel. Rumusnya adalah Q topi sama dengan 1 min P topi. Kita langsung ke contoh soal untuk estimasi titik proporsi. Pada suatu sampel acak, ada 500 keluarga yang memiliki sebuah pesawat televisi di Karangjoa. Ditemukan bahwa 340 keluarga masih memiliki TV tabung. Carilah nilai proporsi sesungguhnya dari keluarga yang masih memiliki TV tabung di Karangjoa. Oke, penyelesaiannya. Kejadian sukses adalah kejadian atau ketika percobaan yang terjadi atau keluarga yang dipilih sebagai sampel masih memiliki TV tabung. N-nya atau banyak sampel sebanyak 500, X-nya sebanyak 340, maka proporsi sampelnya sama dengan X per N, yaitu 340 per 500 sama dengan 0,68. Kalau yang ditanyakan di soal adalah nilai proporsi yang sesungguhnya atau proporsi dari warga Karangjoa. Tetapi 0,68 ini adalah proporsi dari 500 keluarga atau dari sampelnya saja. Sekarang kita lanjut ke estimasi interval. Sebelum kita masuk ke rumus estimasi interval, ada beberapa istilah yang mungkin sudah pernah dibahas di minggu lalu, namun saya ulang lagi apa. Jadi ada namanya selang kepercayaan. Selang kepercayaan adalah suatu interval atau selang yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Dan untuk mendapatkan sebuah selang kepercayaan, kita harus punya taraf kepercayaannya berapa. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah nilai kritis atau nilai dari tabel Z atau nilai dari skor Z. Taraf kepercayaan adalah seberapa yakin kita bahwa nilai
nilai sesungguhnya atau nilai dari parameter sesungguhnya dari populasi dalam interval atau selang kepercayaan tersebut. Taraf kepercayaan disimbolkan dengan 1 min alfa kali 100%, di mana alfa adalah komplement dari tingkat konfidensi atau tingkat kepercayaan. Contohnya seperti ini. Selang kepercayaan 95% untuk proporsi populasi berada di antara 0,64 sampai 0,72. Kita tidak tahu berapa nilai dari proporsi populasi yang sesungguhnya. Tetapi kita bisa yakin bahwa 95% nilai proporsi yang sesungguhnya atau nilai proporsi dari populasi itu berada di antara 0,64 sampai 0,72. Oke, sampai sini untuk taraf kepercayaan. Sekarang yang kedua yaitu nilai kritis atau nilai dari tabel Z, yaitu nilai yang memisahkan atau nilai yang memisahkan antara wilayah yang mungkin dan wilayah yang tidak mungkin. Sebagai contoh gini, taraf kepercayaan adalah 0,95 atau 95%. Nah, di sini ada nilai nilai kritisnya itu berarti memisahkan antara yang mungkin dengan yang tidak mungkin. Yang mungkin ini itu daerah yang dihasil. Kalau yang tidak mungkin itu daerah yang tidak dihasil. Untuk daerah yang tidak mungkin itu masing karena ada 2. Jadi masing-masing peluangnya adalah 0,025. Sehingga nilai kritisnya atau nilai batasnya diperoleh. Nilai batas sebelah kiri adalah negatif Z alfa per 2. Kalau nilai kritis sebelah kanan adalah Z alfa per 2. Dan yang dibutuhkan ketiga adalah batas kesalahan atau error maksimum. Jadi error maksimum atau batas kesalahan antara proporsi sampel dan proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Error sama dengan Z alfa per 2 dikali akar P topi dikali Q topi per N. Gampang ya rumusnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk menghitung selang kepercayaan atau estimasi interval untuk proporsi. Langkah yang pertama adalah tentukan P topi, Q topi sama N-nya. Lalu gunakan tingkat konfidensi atau taraf kepercayaan untuk menentukan nilai kritis Z alfa per 2. Lalu tentukan nilai errornya. Setelah itu tentukan interval konfidensi atau selang kepercayaannya. Jadi nilai proporsi populasi itu berada di antara nilai proporsi sampel dikurangi error sampai dengan nilai proporsi sampel ditambah error. Kita langsung ke contoh soal yang tadi. Contoh soal yang sama. Kalau tadi kan hanya estimasi titik. Sekarang kita cari estimasi intervalnya. Tadi kan sudah diperoleh bahwa P topi atau proporsi sampel itu sebesar 0,68. Dari sini nilai Q topi sama dengan 1 min P topi sama dengan 0,32 dengan N-nya atau batas sampelnya 500. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua kita hitung nilai Z alfa per 2-nya. Tadi alfanya 1 min alfa sama dengan 95% atau 0,95, sehingga alfanya sama dengan 0,05.
0,5. Berarti alfa per 2 adalah 0,025. Dengan melihat dari tabel Z, maka Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96. Setelah itu kita tentukan nilai R-nya atau batas kesalahannya. E sama dengan Z alfa per 2 dikali akar dari P topi kali Q topi per N. Ketemu R-nya sekitar 0,04. Nah, dari sini kita bisa mencari selang kepercayaannya atau estimasi intervalnya, yaitu nilai proporsi dari populasi itu berada di antara proporsi sampel dikurang error sampai dengan proporsi sampel ditambah error, sehingga diperoleh nilai proporsi populasi berada di antara 0,64 sampai 0,72. Terima kasih.